asik. Sudah bertahan supaya di masa depan akan bersama-sama lebih bahagia. Untuk kali ini Trian yang bahkan menggunakan satu buah paku itu dan bahkan keyboard Romer dengan Selenanya bahkan memberikan satu buah vision dengan trap yang bisa membuat para pemain dari tim Onyx Esports lebih leluasa 40. Yap, lihat aja udah ada serangan yang langsung dilakukan. Rasinya memberanikan diri, seorang diri masuk ke dalam 3 player yang diberikan oleh Onyx Esports. Memang ada sedikit waktu tadi yang berhasil dibuang oleh Rasinya. Walaupun untuk sekarang pemain dari Onyx berhasil menjaga lagi ke arah Sans yang menggunakan Roger G. Alright, bener banget. Tapi kali ini lihat Warner bakal coba diambil ejector keluarga berikan seorang Sun. Langsung coba dipasang begitu saja. Ada Pai di depan sana. Tapi lihat Ruby berhasil menyelamatkan hari dari seorang Sun dan bahkan Rian. Pakuitonya masuk level 2. Lihat dengan jab yang dilakukan membuat Rasi harus mundur. Sakit benjol robotnya 40. Baru semenit, woi, Onyx Esports alter ego, sabar, santai, sabar. Udah 4 lawan 4 loh dia mereka barusan di situ, Be. Dan ini ingat banget nih, harusnya Ranger emat kan jadinya. Ranger emas kan inget gimana pertandingan waktu kita ngereng ketemu sama Varsha dan aku ngepick Khalid di mid lane itu berguna banget loh 40. Jadi makanya fighter di mid lane sekarang as long as dia nge-clear minionnya cepat, available banget untuk digunakan sebagai mid laner. Yes, bener banget. Catat, Itu terbukti. analis catat. Itu terbukti dan saya sudah buktikan sendiri sebelum kita berbicara di Lane of Dawn. Kita sudah buktikan sendiri di Lane of Dawn dengan kehilangan bintang is okay asal kita mendapatkan ilmu. Sedangkan itu Turtle menuju ke detik yang ke-7. Bakal udah set up dari para pemain dari tim Alter Ego seperti lihat Bang Rafli dengan Bang Barat bagus Bang. Bang Barat bagus Bang sudah standby di arah top lane untuk membuka vision dan bahkan Boots kali ini masih one by one situation dengan Pai di arah top lane dan bahkan seorang Sans yang udah mencolek turtle-nya terlebih dahulu karena melihat ada Rasi dan Nino di arah bottom lane 40. Oke, ini dia turtle-nya pun udah mulai digaruk-garuk tapi malah diusir mundur dengan Pai yang maju ke bagian depan. Coba lihat lidahnya udah siap untuk langsung menjilat-jilat ke arah siapapun yang ada di depan sana. The Toss welcome-nya gagal untuk mendapatkan siapapun dan sekarang pertempurannya kembali pecah. Udah ada satu Lycan Force tadi yang berhasil langsung mendapatkan satu play dan Alter Ego pada pertempuran kembali pecah di bagian depan sana di mana di bagian belakang udah ada lagi Federal Strike yang begitu mengerikan memberikan damage ke arah walaupun Onyx Esports tidak ada yang tumbang playernya Ji. Oh my god, I'm offended yang luar biasa dilakukan oleh seorang cewek dan kali ini cewek atau Boots karena tadi habis dipakai cewek tapi ternyata di sini Boots lagi-lagi meng outplay. I'm offended yang luar biasa bagus dan bahkan Nino tersangkut ke sebuah kabel sultan di depan sana dan para pemain dari tim Alter Ego Esports Ahmad coba untuk melakukan satu pick off terhadap seorang cewek. Ahmad coba untuk mengketir begitu saja. Ini adalah hero yang membuat Ahmad berada di grand final dari MPL season yang ke-6. Dan bahkan cewek kali ini harus lebih berhati-hati dan melakukan rotasi. Lihat Ahmad lelenya terkena burung tapi kali ini memang lele makanan dari burung dan di sisi lain ada Nino coba mengganggu pergerakan dari arah mid lane tim Alter Ego Esports. Iya. Oke, 40. Temennya Bane nih nongol lagi nih. Di Bane bawa Temennya ikan. Iya, temannya Bane di lautan ketahuan udah. Astaga Bane. Ini nih ya. Ya memang guys saya sabar ya guys ya. Ini agak sedikit ada technical issue. Yang kita doakan saja supaya lebih cepat ya Profesor KB ya. Amin. Kita makan tentu ingin yang terbaik bagi semua pihak gitu loh, baik dari para pemain, tim, lalu dari bagian backstage ya kan, para kru yang sedang bertugas ya kan, yang sekarang sedang ini ya bisa dibilang sedang menyisihkan waktunya gitu loh, yang bisa digunakan untuk bersama dengan keluarga orang yang tersayang, tapi mereka yang sudah melakukan protokol kesehatan sudah bergabung di sebuah ruangan yang bisa dibilang ini tertutup dan terbatas, yang benar-benar mereka itu mengorbankan banyak hal. Jadi tentu tidak akan ada pihak yang ingin mendapatkan buying time seperti ini, Ranger Emas seperti itu. Dan bakal lihat average objective damage kali ini dimenangkan oleh Nino dengan 9.219 dan berbanding dengan
cewek yang hanya 6.274. Tapi aku agak kurang setuju nih sama statement KB. Ya pasti Apa? dilakukan secara tertutup. Kalau terbuka, kalau tiba-tiba hujan kan repot, bahaya. Jadi mending kita langsung menuju ke Land of Dawn aja deh. Daripada kita baku hantam, kita bakal langsung lihat baku hantam antara Onyx Esports dan juga Alter Ego di arah bottom lane. Bakal lihat itu dia ternyata ikan paus yang mengganggu pergerakan dari tactical issue kali ini. Dan mencoba dilempar begitu saja. Ada Selbo dan Mereka Boy dan dapetin 1 poin tambahan dari Takoyaki di arah bottom lane di sini 40. Oke, dan turtle-nya pun akankah menjadi sebuah perebutan di antara kedua tim ini, karena kalau kita lihat pemain dari Alter Ego sangat-sangat jauh sekali. Mereka ingin mungkin berfokus untuk bisa mendapatkan satu shield turret ataupun sampai dengan turretnya yang ada di bottom lane, tapi masih belum berhasil sejauh ini, Ji. Yes, bener banget. Sans mencoba untuk dapetin semua jungle dari tim Alter Ego Esports. Bahkan Rasi di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Rian. Sally Boy sudah level 6. Sally Boy kali ini tertinggal 1 level oleh seorang Sans, karena Sans ngambilin semua jungle, sedangkan Sally Boy masih coba untuk objektif dapetin 1 buah poin kill kali ini 40. Oke, Rasinya pun masih mencari informasi, melihat dulu siapa yang ada dan ingin mendekat ke arah pertahanan ataupun ke arah rekan-rekannya. Ada Keyboy setelah mengecek sebuah rumputan dengan Abyssal Arrow, dia pun bertahan di situ, dia pun akan menanamkan dirinya terlebih dahulu. Santai sementara Keyboy dan juga cewek ada 2 orang di bagian bawah ini langsung mendapatkan ke arah Nino-nya. Nino masih sangat-sangat kuat sekali untuk bisa mempertahankan satu setar yang malah ditabrak dengan Double Force, dan juga udah ada ejector tadi, mana untuk Banenya kali ini nggak kuat lagi. Kira kau sendiri, ternyata temanmu bersembunyi. Oke, tapi ternyata di sini Rasinya hampir saja coba di pick off oleh seorang Keyboy. Keyboy kali ini lelenya udah lumayan cukup mengerikan harusnya. Para pemain dari tim Alter Ego Esports mereka udah lumayan ketar-ketir, tapi lihat Paku itu dari seorang Rian mencoba dengan knock out strike keluar ke ejector ke arah belakang. Amat Iskami dan bahkan pedal strike masih bisa dihindari oleh seorang Rian dengan 1 buah flicker. Sally Boy, The Miracle Boy hampir saja terhentikan pergerakannya, dan Lele mengagetkan seorang Rasi sampai robotnya muter balik langsung gigir. Cekit 40. Iya, sampai dengan kayak begitu ya. Oke, Sansnya pun sejauh ini dengan 101 masih well farm, udah level 9. Tapi kita lihat Sally Boy tertinggal 1 level sejauh ini, Prof. Iya, dan aku bisa bilang bahwa kalau misalkan menengok dari game kali ini ya, hanya perbedaan 1000 gol, gamenya cukup kerat, tapi Sans dan juga Sally Boy, kalau satu aja tumbang di setup turtle, timingnya buruk, ini menurut aku bakal jadi kerugian untuk satu tim. Wow, kalau diomongin Sally Boy langsung hilang begitu saja, Ranger Mas. Oke, solo kill yang dilakukan di arah jungle itu adalah sebuah poin yang cukup penting. Dan bahkan lihat, Ahmad kali ini nggak di follow up oleh seorang Keyboy karena dia tahu masih banyak para pemain dari tim Alter Ego di depan sana. Bahkan Nino mencoba untuk mendefense. Kali ini dari Keyboy nggak bisa bertahan, dan Nino Objective Gaming nggak peduli apapun yang terjadi. Nino bakal fokus menuju ke arah turret, dan 1 buah hadiah untuk seorang Sally Boy agar tidak marah-marah, yaitu turret di arah bottom lane kali ini 40. Iya, entah bagaimana ceritanya pun tadi mendadak Pakito bisa memberikan tumbukannya ke arah perut dari Ninja Hayabusa, dan dia pun harus meregang nyawa, harus balik lagi menuju ke base-nya menunggu hasil respawn-nya. Di atas, Pai dan juga Parsha mereka sudah bersatu, Ahmadnya bersembunyi di bawah. Electro Final Blow dikeluarkan, ada 3 orang sekaligus. Ini dia waktunya, akankah kita melolokkan kata-kata di mana kau akankah bisa selamat? Ternyata tidak, dan berhasil rupanya diamankan oleh Sansya. Begitu pula apa yang terjadi di bagian atas sana, Ji. Oke, ternyata di sana turret dimakan 4 untuk 4 kali ini dari segi poin, tapi turretnya dari Onyx Esports belum mendapatkan apapun sedikit pun, dan bahkan Alter Ego dengan objektif game yang mereka lakukan 2 diamankan. Human Transform, ejector gak berhasil, Rasi seorang diri mencoba di cover, dan Lelenya hampir saja kena. Kalau Lele kena, tapi Sally Boy dan Miracle Boy, what happened? Sayang sekali kali ini Ria dengan knockout strike hampir saja menunggu antara Sally Boy dengan hook kiri, hook kanan, jab strike, dan bahkan Sally Boy harus pulang menuju ke arah base-nya. Tapi ternyata di sana di arah top lane hampir saja ditumbangin. Amat dengan 1 buff strike mengcover di arah mid lane, membuat perimeter, dan Onyx Esports gak ada yang berani masuk. Sang landak gak berani mendekat karena ada burung yang menjaga di posisi mid lane 40. Yap, itu perimeter gede banget sih. Tapi Electro Final Blow dikeluarkan, wave minion pasti akan segera habis. Sementara Boots yang akan langsung mengeluarkan Emo Pader, karena sekarang terlihat udah ada lagi Double Force-nya langsung menabrak ke arah Roger-nya. Sementara untuk kali ini kita lihat aja Sarasi masih bisa bertahan, masih bisa selamat. Tapi Nino sedikit lagi yang terjadi ditembak dengan open fire yang dimiliki oleh pemain di Onyx Esports. Udah ada lagi kan Hiu yang langsung keluar dari dalam tanah, menabrak langsung ke arah pemain dari Alter Ego. Profesor silakan.
Ya, ini fight yang terjadi berkali-kali, bahkan trade kill-nya kadang mungkin 1-0, 1-1, tapi balik lagi semua keuntungan objektif ini bakal cepat sekali untuk diamankan dari Alter Ego Esports. Makanya menurut aku fight yang terjadi mereka harus benar-benar memaksimalkan potensi dari hero. Kalau mau fight 5, komit, jadi jangan ragu-ragu Ranger Mas. Oke, tapi lihat aku berhasil diamankan oleh seorang Pakuin Satria berada di garis depan. Baik bakal coba begitu saja, lihat dengan satu buah pasif yang dikeluarkan oleh seorang Chambers ditumbangkan dan ternyata 2 hilang ditukar 1. Killing spree didapatkan. Knockout yang dikeluarkan oleh seorang Drian membuat Tiro kabur, terbirit-birit, kabur, lari ada Drian. Kali ini Nino harus berada di arah rumput, gak bisa one by one, gak bisa head to head karena Pakuin itu cukup menyeramkan untuk seorang Nino kali ini, Profesor. Yes, dan bahkan itu dia overcommit yang percaya diri banget dari Onyx karena mereka lagi menang kondisinya dan tercuri dari turtle-nya, makanya mereka berani untuk all out. Kayak tadi, kalau emang mau 5-man fight, ya udah 5-man fight. Jadi makanya El Nino dipaksa untuk turun dari bagian top lane ke bagian mid, tetapi itu udah terlalu terlambat dan bahkan satu Alecto final blow-nya aja untuk escape, bukan untuk offensive. Yes, benar banget. Itu tandanya udah sedikit setelah dan itemnya. Silakan Profesor. Iya, Holy Crystal OTW sih dari Ahmad. Tapi apakah itu bakal jadi jawaban? Karena Ahmad belum tumbang sama sekali. Namun untuk menangkap Drian-nya ini loh yang bakal jadi PR. Karena dia bakal OTW Immortality. Dan dia punya Hunter Strike. Jadi dia punya guild damage yang cukup tinggi. Dan Windtalker serta War Axe merupakan item yang bagus banget buat Suns untuk di fight-nya kali ini. Yes, benar banget. Dan bahkan kali ini kita lihat coba dipasang begitu saja. Shot dan didapatkan dan bahkan para pemain dari tim Alter Ego mencoba dengan shadow kill-nya di depan sana. Kimo masih mencoba untuk bertahan dari top final ball. Namun kill didapatkan, Kimo triple kill. Dan Sansnya mengamuk, mencoba kabur dari seorang Kimo. Selima mencoba untuk mengejar Karabang, tapi Selima terlalu ofensif. Dia akan shadow kill. Jangan sampai berbahaya dan lihat knock-out strike dari seorang Drian. Flicker komit terus seorang Selima dari Medical Wave. Dan Nino pun gak bisa. Nino harus pulang. Preman lane off dan mengamuk. Bang Kotak kali ini tidak jeduk dan Lele kena karena seorang Pai hanya bisa untuk eliminir saja di arah mid lane. Benar-benar preman lane off dan untuk seorang Drian kali ini Profesor dan juga 40. Mana yang ngeri banget, damage dari cewek pun udah ampun-ampunan banget. Dimana tadi sekali dilepehin begitu aja, damage-nya karena Benedetta itu berasa banget, paham, menyisakan seperempat darah lagi. Tapi Rasi mulai lagi ditumpukin, udah ada beberapa penyok di dalam tubuh di robot tersebut. Untungnya masih dengan ejector, dia berhasil kabur dan lari dari area konflik tersebut, Profesor. Ya, dan bahkan aku melihat bagaimana konflik yang Pablo sebutkan tadi ini seolah tidak ada henti-hentinya lagi. Seolah kita dibawa ke game yang pertama tadi, fight dan fight lah terus-terusan dilakukan oleh kedua belah tim karena mereka benar-benar ngotot untuk memenangkan game yang ketiga kali ini, Pablo. Oke, ini dia. Ada pistol roll lagi yang dilemparkan, hampir aja Barasnya terkena, cuman dia masih bisa menggocek. Udah ada Bane dan juga Roger yang mungkin jalan bersamaan untuk membuat diri mereka jauh lebih aman lagi. Lordnya udah mulai ditembak dengan open fire yang dimiliki oleh Roger. Ada satu Little Wanderer yang digaruk-garuk guna untuk menambah dulu movement speednya dan juga open mapnya nih. Yes, benar banget, dicolek lagi dan lagi untuk udah tahu keberadaan posisi, tapi Drian lihat bakal coba diamankan. Shadow kill tadi keluarkan, ternyata tidak. Kali ini Sally Boy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Sally Boy sadar akan seorang Drian yang masih memiliki sebuah pasif. Clear minion cukup cepat Drian, bakal lihat 2 versus 1 menuju ke arah belakang. Masih ada satu pasif yang diberikan, tapi Drian bakal di down di arah bottom lane. Execute bahkan harus dikeluarkan bersama dengan satu buah retribution 40. Dua player dari Onyx pun udah tumbang. Ini adalah momentum terbaik mereka untuk bisa melanjutkan lagi inisiatnya. Ejektornya berhasil untuk melemparkan langsung Roger masuk ke dalam kerumunan pemain yang dimiliki oleh Alter Ego. Sempat terjadi pertempuran di bagian tengah, sedikit lagi itu dari Keyboy. Keyboy-nya pun berhasil langsung didapatkan, sementara Sansnya langsung mengejar. Enggak, ternyata balik arah balik kanan, tidak ingin maju lagi karena sudah sangat berbahaya. Di mana ada 5 player yang dimiliki oleh Alter Ego Esports tepat berada di depan dari mukanya. Oke, apakah kali ini Sans dan juga cewek akan win together, lose together, stay together? Oh, ternyata tidak. Aku kira bakal komit ke arah Lordnya karena gue gak tau kenapa. Gue kalau melihat adanya satu buah Bane itu dengan sebuah ikan paus, baru pengen ngomong Ikan lagi. Kalau Bane itu baunya ikan hiu, bukan ikan paus. Jangan dipancing-pancing ngomong ikan di nomor Tapi gue lagi. terus dia bawa apaan? Lumba. Pura-pura. Astagfirullah. Cu. Kayak gua dulu ngambil dikon cu. Tapi terakhir kali aku denger Ranger Mas ngomongin Bane season lalu sih dia ngomongnya ikan lumba-lumba sih, bukan hiu. Baru sekarang kan dia hiu.
Aku pengen ngomong hiu sekarang nih, gara-gara paus. Ya ampun deh. Aduh. Udah menemukan jalan kebenaran nih kayaknya si Ojin ya. Dibilang dari dulu hiu, lumba-lumba. Nih, coba lihat lagi damage taken per game-nya. 8.651 berbanding dengan 6.288 antara Keyboy dan juga Rasi. Wow. Ini untuk game ini doang sih. Iya, Ya per kan? game doang ini harusnya hitungannya per game Iya. doang. Ini udah setinggi ini ya, berarti damage yang dihadirkan juga untuk Rasi gitu loh, yang dia tangkap semuanya. Dan bahkan emang nggak menutup kemungkinan sih, dari tadi Rasi juga jumpin terus, dia nabrak turret yang dari outer, makanya dia terkena deal damage yang cukup tinggi. Trend kill possible banget dilakukan oleh Rasi, apalagi dengan metode pick off-nya kali ini, apalagi di game yang ketiga Pak Bro. Yap. Oh hey, nah sepertinya kita juga udah mendapatkan kabar baik kalau kita udah siap lagi menuju ke game ya, karena masalahnya sepertinya sudah siap untuk dihadapi, dan ini dia, lanjut aja Ji. Oke, maka kita langsung menuju ke arah lane off dan kembali Lord bergerak dengan bebas di arah top lane dan tim Alter Ego Esports. Mereka langsung menuju ke arah inhibitor tanpa ada turret satupun yang membatasi. Sedangkan Sans mencoba melakukan kirim minion, tidak boleh terlalu jauh. Sans bakal bisa dikomit, Sans dilempar. Ini tandanya endgame untuk tim Onyx Esports dan Alter Ego. Akankah mereka masih memantapkan diri? Inhibitor coba untuk digerakkan di arah top lane, didorong secara bersamaan. Cewek juga sedikit demi sedikit. Langsung coba Imo Vendor telah dikeluarkan, ultimate telah dikeluarkan, tandanya informasi telah diberikan. Amat, posisi yang bagus, Lele kena tapi tidak ada yang berani mendekat karena Amat dijaga oleh para pemain dari tim Alter Ego lainnya. Sedangkan tim fight 3 versus everybody, Drian is kami menuju ke arah top lane. Celiboy bersama dengan Nino bakal fokus menuju ke arah mid-nya, bakal fokus menuju ke arah inhibitor di arah mid dan juga bottom lane 40. Yap, ini serangan yang terjadi dari 3 arah sekaligus, tapi Amo Vandera tadi berhasil untuk menarik beberapa orang sekaligus, dimana ikan hiunya juga langsung menabrak. Alexa Paneblo di belakang memotong mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Onyx agar tidak bisa maju. Shadow kill-nya berhasil mendapatkan preman lane knockdown kali ini. Oh my god, Sansis kami ternyata serigala berbulu domba kali ini tidak mau terlalu birahi, memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Sans 3 versus 4 mencoba untuk bertahan, mencoba digaruk begitu saja. Celiboy kalau masuk akan coba dibalikan kanan, tetapi ternyata Federer strike. Keyboy hampir saja tumbang terkena Ian Kosong. Para pemain dari tim Onyx Esports, Alexa Panablo telah dikeluar untuk mengkati minion dari 3 lane yang berbeda, dan bahkan di sini Sans dari bola-bola dari warga. Dino menjadi pilihan, Dino bakal coba digaruk dan bahkan Dino hoki 10 tahun sekali kali ini berhasil diamankan oleh seorang Nino dengan setitik darah terakhir. Pengorbanan Nino kali ini melakukan Alexa Panablo di arah tengah ternyata berhasil untuk kabur. Dan jangan lupa untuk momen game favorit kalian bareng Bang Rampli kali ini di Snack Video Profesor. Ya, dan tim fight yang barusan ini benar-benar tim fight yang menguntungkan banget bagi Alter Ego Esports. Mereka mengeluarkan banyak sekali source dari Onyx Esports tanpa adanya trade kill sama sekali. Kehilangan top inhibitor turret membuat Onyx Esports pasti akan sangat amat biar banget untuk dari segi fokusnya. Mereka bisa terkena split push, dan kalau kita ngelihat replay yang diberikan dari Samsung Galaxy A series ini, tim fightnya Rasi saja yang terculik, dan bahkan pertukarannya banyak. Ada cewek, ada Drian terkena impact, dan bahkan Sansnya nggak mau ngambil resiko. Sansnya mengincar ke arah Nino tapi nggak bisa menumbangkan Nino itu, Mas. Alright, betul sekali. Bakal ada tim fight kembali. Ternyata Rasi lemparkan seorang cewek dari bola warga, dan bahkan PDS Reggae mengacaukan backline dari para pemain tim Onyx. Tapi ternyata di sini Sasuke tinggal diam saja. Rasi bakal menjadi tumbalnya. Dapat satu poin tambahan. Bud masih coba untuk bertahan. Shadow kill telah dikeluarkan. Bud dan Marsila. Bahkan Shadow kill-nya membuat seorang Celiboy tersungkur di depan. Celiboy harus pulang saat menggabung. Serigala berbulu domba mendapatkan triple kill. Looking for media untuk seorang Keyboy. Baik masih menjadi pilihan. Beresek untuk menjaga perimeter, tapi ternyata di depan sana apa? Outbound down. Dan Peter Transian gak bisa menyelamatkan harinya. Akankah dia akan menjadi one strike push, dan flicker dikeluarkan oleh Mas Ramli. Kali di arah belakang tersisa Pai. Ini bencana. Coba lihat webnya di bagian bawah, tapi untungnya Ji masih ada respawn yang tepat waktu dan dihilangkan sudah. Sementara di bagian tengah inner turretnya pun berhasil dihancurkan oleh Sans. Di atas web minionnya udah masuk. Oke. Purple Vibe pun kali ini akan menjadi milik dari Roger, tapi masih sempat dilempar dong. Rasi? Punya Rasi jadinya, punya Rasi. Gila, timingnya pas banget untuk melakukan ejector, dan bahkan damage-nya pas mendarat dari satu buah serpent purple buff-nya. Dan ini yang akan menarik karena Lord sudah hadir, artinya dengan reset seperti tadi otomatis Onyx bakal lead dari gold-nya. Walaupun sedikit, tapi perbandingannya kali ini
Alter Ego Esport tidak memegang sepenuhnya kendali dari mapnya, dan sepertinya kita akan menyaksikan one last fight di bagian Lord yang kedua, karena kalau seandainya ini akan dimenangkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, menurutku fightnya bakal sangat amat unik, karena Driannya berarti yang dari tadi udah kita lihat sulit sekali untuk ditumbangkan, bisa menjadi salah satu ancaman juga bagi Alter Ego Esport. Balik lagi, dia punya Athena Shield, dia punya Brute Force, dia punya Malefic Roar, dia punya damage. Sebagai mid laner, Drian benar-benar memunculkan banyak metode baru. Dan bahkan untuk team fight-nya Nino, ini juga harus diperhatikan karena dia bisa saja melakukan split push bareng sama Chelly Boy ketika Lord-nya lagi menjadi bait dari Alter Ego Esport. Oke, one last fight. Ternyata Shatter didapatkan. Keyboy berhasil ditumbang. Lihat itu. Itu udah bukan ikan hiu atau lumba-lumba lagi, tapi ternyata itu ikan sapu-sapu. Sedangkan para pemain dari tim Alter Ego Esport menuju ke arah Lord yang terhormat. Kali ini 4 versus 5. Bukan hal yang baik. Apakah mereka akan mencoba untuk melakukan we go together, we win together, we slay together. Tapi ternyata musuh Radiri tak ada yang menemani. Cewek di depan sana, berhasil dikeluarkan dan bahkan tumbang. Ini bencana. Dua hilang, ikan sapu-sapu dikeluarkan untuk menerangi jalan dari para pemain dari tim Alter Ego Esport. Dan para pemain dari tim Alter Ego Esport, mereka bakal objektif gaming. Mereka nggak mau ngambil gambling. Mereka tidak mau bertaruh kemenangan mereka dan meninggalkan puncak klasemen 40. Yap. Pastinya untuk dari kedua tim ini mereka menaruh harapan besar agar bisa mendapatkan Lord untuk bisa lagi mengganggu ataupun menerobos masuk pertahanan yang dimiliki oleh tim lawan. Tapi ingat, menaruh harapan pada seseorang adalah seni sederhana untuk menderita, dan itulah yang harus mereka pahami juga. Di saat mereka ingin mendapatkan Lord, tapi ternyata mereka tidak bisa dihadang langsung loh. Yang bikin sakit hati itu bukan harapan, bukan dia, tapi kita terlalu tinggi menaruh kebahagiaan terhadap orang lain, Pak Pulung. Waduh, profesor. Gak siap gua. Ini Gak dia gak siap. Tapi Lordnya udah siap untuk langsung masuk dan juga menerobos ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports. Dimana sekarang kita lihat aja udah ada Detona's Welcome langsung menelan ke arah Rubinya. Pertempuran kembali terjadi di bagian tengah. Dan juga Lordnya masih bertahan, masih berdiri, masih begitu kuatnya untuk bisa memberikan sebuah kemenangan terhadap Alter Ego Esport. Dimana sekarang Pestarnya mulai terancam. Sedikit lagi MP tersisa dari masing-masing player dan juga beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports dan juga Alter Ego Esport itu sendiri. Tapi Pestarnya begitu terbuka bebas. Akankah 2-1 untuk Alter Ego Esport? Karena sekarang mereka masih Oke, jangan mempertahankan lupa like, komen, kemenangannya. dan subscribe. Wow, Bye. Oh my